Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ta'lim atau di majelis ilmu di mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Sholat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh berjamaah itu disaksikan. yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka hadir pada salat subuh dan pada salat asar, yang kemudian mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang hadir dalam salat subuh dan salat asar. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat malam semalaman suntuk. Ya. Semalaman suntuk dia isi dengan salat malam. Seperti itulah keutamaan dari salat subuh berjamaah. Juga Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga salat di saat suasana sejuk, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Ya. Juga Nabi SAW bersabda, "Man basyiril masya'ina fil lail bin nuritam yaumal qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di saat suasana masih gelap, bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memberikan kita taufik, memudahkan kita untuk sholat berjamaah di tengah banyak di antara manusia yang lalai dari sholat berjamaah, ya, apalagi sampai meninggalkannya, wal iyadu billah, ya, naudzubillah min dzalik. Dan sholat berjamaah sendiri juga afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat, perbandingan yang sangat jauh. Ya, salat sendiri 1, berjamaah 27, perbandingan yang sangat jauh. Kalau cuma 1 dengan 5, 1 dengan 4 masih dekat, tapi 1 banding 27 ya sangat jauh sekali perbandingan. Maka rugi sekali mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Sedangkan hadir di majelis ta'lim atau majelis ilmu juga memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketentraman, rahmat akan turun meliputi mereka, dikelilingi oleh malaikat, dan nama-nama yang hadir akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, jadi akan dikenal di langit. Nggak jadi masalah tidak dikenal di dunia, ya, yang penting nama kita dikenal di langit. Ya, caranya adalah dengan hadir di majelis ilmu, dan dengan hadir di majelis ta'lim atau majelis ilmu juga membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah banyaknya fitnah, godaan dan cobaan, terlebih menjelang tibanya hari kiamat, akan ada banyak fitnah-fitnah yang membawa seseorang, ya, atau menyeret seseorang
dari agamanya, meninggalkan agamanya, ya. Dari yang mukmin bisa berubah jadi kafir, dari yang soleh bisa berubah menjadi fasik, karena dahsyatnya fitnah dan godaan di saat itu, ya. Baik, pada kesempatan Ahad Ba'da Subuh ini seperti yang disampaikan, kita akan mempelajari materi fikih. Kalau pada kesempatan sebelumnya, ya, kita telah mempelajari tata cara sholat, ya Pak, ya. Maka saya perkuat dulu, baru kemudian kita saya akan menyampaikan terkait dengan banyak. Sebenarnya saya mau pilih mana di antara sekian materi. Ada pembahasan ini hakikat mendirikan sholat, ada pembahasan kekeliruan dalam sholat. Kalau sifat sholat sudah kita pelajari, cuma mungkin belum istilahnya lengkap, dalam artian kemarin hanya gerakan-gerakan, ya. Ini suara kurang bagus. Oh, kurang jelas, ya. Iya. Oh ya, ya mungkin lebih jelas. Sini aja, sini aja. Sini cukup, ya. Tes, ya. Ya. Di sini ada beberapa tema, ya. Sifat sholat Nabi sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya, cuma mungkin saya ingin perkuat saja atau murojaah. Kemudian ada pembahasan hakikat mendirikan sholat, ada juga pembahasan kekeliruan dalam sholat, ada juga pembahasan, ya, fardu, sunnah dan seterusnya. Karena memang di antara sekian bab, di antara bab-bab fikih, ya, kita lihat sholat yang paling panjang babnya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan sekali masalah salat dan mengagungkan, membesarkannya, yang menunjukkan tidak pantas bagi kita meremehkan masalah salat. Karena salat ini punya pengaruh yang besar dalam amalia dan kehidupan sehari-hari. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Amalan yang pertama kali dihisab, diperiksa dari seorang hamba adalah salat. Ya, yang akan diminta pertanggungjawaban, diperiksa adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus, saluha sairu amalihi, akan berimbas kepada amal-amal yang lain jadi bagus. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, tetapi ketika salatnya jelek, maka imbasnya kepada amal-amal yang lain jadi ikut jelek. Maka dari sini kita perlu memberikan perhatian yang besar terhadap sholat, ya, terhadap sholat, agar amal-amal kita yang lain menjadi bagus, ya. Sebelum saya mungkin sampaikan, mungkin kita bisa bahas beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam sholat. Saya akan perjelas lagi sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah saya terangkan kemarin secara ringkas saja. Baru kemudian kita bahas beberapa kekeliruan dalam sholat. Ini sudah ada videonya, ya. Untuk orang dewasa ada, untuk anak-anak juga ada. Ya, kadang-kadang kalau untuk anak-anak kan mereka ada yang mereka senang dengan tontonan. Ya, di sini sudah ada juga videonya. Ya, tinggal kita kasih lihat. Kemudian kita kuatkan hal-hal yang perlu kita ingatkan kepada mereka yang sering mereka remehkan. Nah, ini sudah ada. Teorinya di bawah. Ya, nah ini. Ya, sebelum masuk ke, mungkin kita bahas kekeliruan. Kekeliruan di sini bukan berarti kita istilahnya kok suka menyalahkan, bukan. Tetapi agar kita semakin bagus prakteknya, ya. Agar praktek sholat kita, ya, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, ya. Istilahnya kita melengkapi, menyempurnakan, bukan kita suka menyalahkan, bukan, ya. Itu maksudnya, ya. Baik,
Sebelum kita bahas ke arah sana, saya perkuat prakteknya dulu, ya. Mungkin saya berdiri saja supaya ngulang kemarin, tetapi kita hanya sebentar saja, jadi supaya betul-betul ingat gitu ya. Karena Nabi SAW menyuruh kita, pertama, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, ya. Dan para ulama kemudian mereka membukukan, menulis secara khusus sifat salat Nabi SAW. Saya perjelas dulu, baru kita setelah itu bahas kekeliruan-kekeliruan dalam salat, supaya salat kita semakin bagus, sempurna, dan imbasnya kepada amal-amal yang lain jadi bagus juga. Ya, di sini misalnya. Mau bantuan seorang atau gimana? Ya, ya. Jadi saya nggak perlu berdiri jadinya ya. Ya, ya. Supaya perjelas ya, ya. Misalnya kiblatnya ke arah sana deh, supaya kelihatan. Kenapa? Oh, majuan lagi. Nah, iya di situ ya. Nah, sebelum sholat ya, kita menghadap ke kiblat, jelas ini syarat sholat. Ya, syarat sholat. Mau ke arah sana sebentar nggak kelihatan. Yang penting anggap ke arah sana kiblat. Ya, kemudian ya kita niat ya dalam hati ya. Kemudian kita angkat tangan ya. Allahu Akbar. Boleh sejajar dengan bahu seperti ini. Boleh juga sejajar dengan telinga, agak sedikit naik. Boleh juga antara ke bawah gitu ya, sedikit, angkat sedikit jarinya di bawah telinga gini, searah telinga, dan ini ke arah pundak ya, seperti ini. Nah, oh ya, nah seperti boleh juga seperti itu. Dan tangannya tidak direnggangkan, juga tidak dirapatkan, tetapi biasa seperti ini. Ya, Allahu Akbar. Ya, nah seperti itu. Ya, tangan yang ininya kita lihat, ini telapak tangan, sebagian kita pegang lengan, kemudian pegang pergelangan dan atas punggung telapak tangan. Boleh ditaruh saja, boleh juga digenggam. Kalau genggam seperti ini, taruh saja seperti ini. Ya, kita letakkan di dada kita. Ya, kemudian kita membaca doa istiftah. Ada beberapa bacaan dari Nabi SAW. Silahkan baca yang mana saja selama ada riwayatnya. Boleh yang wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Kemudian juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira juga boleh, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib juga boleh ya. Di sini sudah saya sebutkan juga bacaan atau doa-doa istiftah ya. Nah, ini sunah-sunah salat. Nah, ini ada beberapa bacaannya, di antaranya ya, wajah tu boleh, Allahumma ba'id baini boleh, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk boleh, dan seterusnya ya. Nah, setelah kita baca ini, baca doa istiftah, kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ditambahkan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim juga boleh, atau pendek a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga enggak apa-apa. Kemudian kita membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ya sudah, maksudnya yang biasa. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca surah yang mudah bagi kita. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar ya. Nah, kepalanya diluruskan, lurus ya ke arah ya betul. Ya, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh juga, ada riwayatnya ya, sebanyak 3 kali atau boleh lebih, karena Nabi SAW kadang lama dalam rukunya ya. Kemudian boleh menambahkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ufirli ya, seperti itu, dengan kita tekan lutut ya, dan pandangan mata kita tertuju ke bawah,
tidak didongakkan, juga tidak direndahkan, diturunkan kepalanya. Kemudian kita ucapkan sami'allahu liman hamidah, ya. Rabbana walakal hamd, boleh tambahkan hamdan katsira thayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan tangan boleh ke dada lagi, boleh juga ke bawah. Dua-duanya ada, maksudnya ulamanya. Imam Ahmad ditanya apakah tangan setelah i'tidal itu ke dada atau ke bawah, beliau mengatakan dia boleh naruh ke sini, boleh juga ke bawah. Ya, karena secara dalil yang tegas ke arah ke bawah, tidak tegas ke arah sini, ya juga nggak tegas, tapi ada kemungkinan ke arah sini dan situ, ada dua-duanya, boleh. Ya. Kemudian kita ingat pandangan mata kita ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud, tidak kemana-mana, jelas, ya, makruh kalau kemana-mana. Kemudian kita sujud, Allahu Akbar, ya, boleh lutut dulu, boleh juga tangan dulu, ya, dengan telapak tangan ke arah kiblat, hidung harus dikenakan, ya, dan diangkat sikut, jangan sampai ditidurkan. Kemudian kita membaca dan tumit kita rapatkan, ya, tumit kita rapatkan seperti ini. Kemudian kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau kita tambahkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ketika sujud, ya, kita dianjurkan juga berdoa. Tapi doanya jangan pakai bahasa Indonesia, dikeraskan, jangan. Kalau bahasa Indonesia di dalam hati saja. Kalau mau dibaca itu ya dengan bahasa Arab, ya. Dan jangan sampai karena kita sibuk berdoa kemudian kita nggak ikuti imam. Imam sudah bangun, dia masih sujud, salah. Karena kita harus mengikuti imam. Imam sudah bangun, nah itu keliru. Nanti kita bahas kekeliruan makmum di belakang imam. Insyaallah setelah ini kita akan bahas kekeliruan dalam sholat. Nah, insyaallah setelah gerakan ini kita sudah jelas, baru kita bahas beberapa kekeliruan yang sering terjadi. Nah, kemudian kita bangun dari sujud, ya, duduknya boleh iftirash. Iftirash itu ya seperti ini, yang duduk tasyahud seperti ini, ya. Nah seperti itu. Boleh juga duduk ik'a. Ik'a itu ditegakkan dua tumit. Nah seperti itu juga boleh. Cuma jarang Nabi SAW begini. Seringnya duduknya iftirash. Yang tadi seperti duduk tasyahud awal. Nah itu yang biasanya begini Nabi SAW. Kemudian kita baca doa, bisa Rabbighfirli atau Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Dan riwayat-riwayat yang dari Nabi SAW lainnya silahkan kita pakai. Kemudian kita sujud. Nah, setelah itu, ya, kita anggaplah sudah rakaat yang terakhir, ya. Bisa kalau 2 rakaat, ya, bisa kita duduk iftirash seperti duduk ketika duduk antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal. Boleh juga sebagian berpendapat kalau duduk rakaat yang terakhir meskipun 2 rakaat kita tawarruk, ya. Sebagian berpendapat kalau 2 rakaat tetap iftirash seperti subuh, sholat Jumat, ya, dan sholat yang 2 rakaat lainnya, iftirash seperti ini. Tapi kalau yang ada 2 kali tasyahud, ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir, maka tasyahud akhirnya baru duduknya tawarruk dengan dimajukan kaki kirinya. Nah itu tawarruk kalau ada 2 kali tasyahud. 2 kali tasyahud seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat yang 4 rakaat kan 2 kali tasyahud, maka tasyahud akhir seperti ini. Cuma kalau 1 kali tasyahud saja, maka bisa duduk tasyahud, duduk iftirash saja, ya. Kemudian kita membaca at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, boleh yang lafaznya seperti itu. Boleh juga at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, juga boleh. Selama ada riwayatnya dari Nabi SAW, silahkan kita baca, ya. Dan bagusnya sesekali kita baca begini, sesekali kita baca begitu, agar kita hafal, ya, bacaan-bacaan yang berasal dari Nabi SAW.
Ya, kita baca misalnya at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka, boleh assalamu ala nabi langsung, boleh juga assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma, kemudian kita sholawat. Ya, sholawat kalau di tasyahud awal hukumnya sunnah di tasyahud awal, dan pada tasyahud akhir hukumnya wajib. Ya, di tasyahud akhir hukumnya wajib. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sholawat di tasyahud akhir wajib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ini salawat di tasyahud akhir, dan ada beberapa riwayat tentang bacaan salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita baca sesekali begini, sesekali begitu, ya. Baru kemudian kita baca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian kita silahkan pada saat tersebut sebelum salam kita berdoa boleh, karena termasuk doa yang mustajab waktu-waktunya adalah di saat sujud, kemudian di akhir sholat sebelum salam kita boleh berdoa. Ya, misalnya Allahumma hasibni hisaban yasira, atau berdoa minta kepada Allah surga, minta dihindarkan dari neraka, dan seterusnya. Baru kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh secara lengkap. Kemudian ke kiri boleh juga secara lengkap atau sedikit, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri juga nggak jadi masalah. Atau assalamualaikum serong juga ada riwayatnya. Semuanya ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada riwayatnya silahkan kita sesekali begini, sesekali begitu. Ya cukup insya Allah. Insya Allah jelas Pak ya. Kalau sudah jelas kita bahas kekeliruan. Ya, kekeliruan di sini maksudnya bukan kita menyalah-nyalahkan, bukan. Tetapi maksudnya, ya nggak apa-apa di sini ya. Supaya sholat kita lebih bagus lagi. Ya, kita bahas di sini beberapa kekeliruan dalam sholat. Ya. Mungkin agak keras ya, tapi sebagian ulama tegas begitu ya, seperti Imam Ibnul Qayyim. Ya, melafazkan itu menurut Imam Ibnul Qayyim bahwa niat itu tempatnya, atau keinginan dan kemauan terhadap sesuatu tempatnya di hati. Tidak ada kaitannya sama sekali di lisan. Oleh karena itu tidak ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bahwa niat itu dilafazkan. Gitu. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi niat tempatnya di hati. Ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan sesuatu itu sudah dianggap dia berniat. Ya, sehingga tidak perlu dilafazkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, bahkan ini terkadang dijadikan oleh setan sebagai alat untuk melawan orang yang was-was, di mana kata beliau hal ini membuat mereka orang yang was-was tertahan dari melakukan sesuatu. Ada yang merasa dia mau sholat tuh kayaknya nggak masuk karena merasa belum betul, belum pas, akhirnya diulang lagi, namanya was-was. Nah ini nggak betul seperti itu. Ya, namanya was-was. Ada yang merasa diulang lagi, coba lagi dibaca, diulang lagi, ini was-was. Kita kan diperintahkan berlindung dari was-wasnya setan. Wa min syarril waswasil khannas. Di antara was-wasnya nganggap ibadah dianggap belum sempurna, diulang lagi. Nah, ini keliru. Kemudian yang kedua adalah mengeraskan zikir-zikir dalam sholat pada sholat yang disirkan bacaannya. Maksudnya apa? Kita keraskan bacaan kita pada sholat yang disirkan, dipelankan, sehingga terdengar oleh yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri, karena terlalu keras. Harusnya kalau sir ya sir, tapi tetap dibaca, digerakkan lisan, tetapi jangan sampai terlalu keras sehingga kedengeran oleh orang yang berada di kanan kiri kita dengan jelas. Kenapa? Karena dapat mengganggu
bacaan mereka yang tadinya mereka mau istilahnya memperhatikan bacaannya, gara-gara kita mengeraskan akhirnya mereka jadi kurang fokus. Kita terlalu keras bacaannya, bacaan surah Al-Fatihahnya agak keras, bacaan surahnya agak keras, bacaan zikirnya juga agak keras. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la sudah dikeraskan. Ini keliru. Cukup dibaca, terdengar oleh kita ya misalnya, dan nggak perlu dikeraskan sampai terdengar oleh kanan dan kirinya. Yang ketiga termasuk kekeliruannya adalah tidak menggerakkan lisan dan dua bibir ketika membaca zikir-zikir salat. Maksudnya apa? Mulutnya diam saja. Baca Al-Fatihahnya dia baca surahnya diam. Ketika zikir rukunya dia diam. Ini salah. Karena yang namanya membaca harus digerakkan lisan, bibir, ya. Enggak cukup hanya difikirkan. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Ya, dia baca tapi tentunya tidak dikeraskan sekali sampai terdengar oleh orang yang di kanan dan kirinya. Dia baca tetap. Kalaupun terdengar hanya suara lirih suara yang enggak jelas dan pelan. Nah, itu yang benarnya. Gitu ya. Yang keempat, kekeliruan lainnya adalah bersandar ke tiang atau tembok ketika sholat padahal tidak dibutuhkan. Mentang-mentang dia berada di pinggir, akhirnya dia senderan ya ke tembok misalnya. Ini nggak boleh, karena seorang harus al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri ketika dia mampu berdiri, jangan bersandar. Terutama pada sholat fardu yang wajib. Kalau pada sholat sunnah boleh dia duduk ya. Kecuali kalau dibutuhkan bersandar karena dia nggak kuat lama berdiri, karena sudah tua atau sedang sakit atau keadaannya fisiknya lemah, maka nggak apa-apa bersandar dengan dinding kah, dengan tongkat kah, sebagaimana pernah ya sebagian sahabat ya pada bulan Ramadan mereka bersandar ke tongkat karena bacaan yang panjang dari para imam ketika itu. Ini dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak boleh senderan ya. Kemudian tidak mau merapatkan barisan, nggak mau juga meluruskan. Ya. Jadi agak jarak sekali gitu ya. Ya. Beda kalau umpama karena suatu keadaan, ya karena mungkin ada yang dikhawatirkan. Cuma kalau asalnya tetap meluruskan dan merapatkan. Karena Nabi SAW bersabda, rusu sufufakum, rapatkan sof kalian. Ya. Dan diperintahkan juga meluruskan. Kata beliau, sawu sufufakum, luruskanlah sof kalian, luruskan. Berarti ya harus lurus, nggak boleh ada yang lebih maju atau ada yang ke belakang. Dan imbasnya, akibatnya kalau kita tidak luruskan dalam hadis itu, au la yukhalifunnallahu baina qulubikum, atau Allah jadikan hati kita berselisih kalau nggak diluruskan. Maka kita harus lurus. Dan kita diperintahkan juga merapatkan ya. Kemudian kekeliruan lainnya adalah tidak menutup pundak dalam sholat. Maksudnya ketika sholat ya misalnya terlihat pundaknya pakai kaos singlet misalnya, nggak boleh. Maksudnya sampai kelihatan pundaknya. Memang kita cukup menutup aurat, tetapi dalam sholat harus ada lagi yang ditutup, yaitu pundak ketika kita punya atau mampu menutupnya ya. Jadi nggak sekedar cuma menutup aurat. Memang syarat sholat adalah menutup aurat ya. Tetapi dalam sholat ada lagi yang harus kita tutup, yaitu bagian atasnya pundak harus tertutup ya, dengan pakai baju juga, jangan sampai terlihat gitu pundaknya bagi laki-laki ya. Kemudian kekeliruan lainnya adalah tidak tumakninah dalam sholat. Tidak tumakninah seperti yang kemarin saya sampaikan. Ada orang yang sholat ya misalnya 23 rakaat hanya makan waktu cuma 7 menit ya, saking buru-burunya. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu enggak tumakninah. Kalau yang seperti ini enggak sah sholatnya ya, karena dia seperti diumpamakan dalam hadis seperti burung mematuk saking cepatnya gitu ya. Nah ini nggak sah sholatnya kalau seperti ini ya.
kita paksakan sholat bersama seperti itu ya nggak sah sholatnya, karena rukun tumakninah itu. Kalau rukun ditinggalkan ya akibatnya sholat kita nggak sah. Kemudian tidak menyentuhkan ke lantai salah satu dari anggota sujud. Misalnya hidung tidak disentuhkan ketika sujud, hanya dahi saja, ya. Jadi diangkat, masih keangkat hidungnya. Atau bahkan menaruh salah satu kakinya di atas yang lain ketika sujud. Tidak di saking malasnya kadang-kadang atau saking ingin buru-burunya, kaki yang satu ditaruh di atas kaki yang lain ketika sujud. Jelas nggak maksudnya, Pak? Iya, saking ini jadi nggak sempurna sujudnya, kakinya ditaruh di atas kakinya yang lain. Kaki kanannya ditaruh di atas kaki kirinya misalnya. Kemudian kafut tsaub wasyafr, yakni ketika sholat dia gulung, ya, maksudnya ketika sholat dia gulung ininya. Nah ini jangan, biarin aja ke bawah, terus kakinya digulung tinggi, ya, ketika sholat. Nah ini makruh, bahkan sebagian mengatakan haram, ya. Biarkan lengannya ke bawah, terus kakinya ininya juga ke bawah, jangan digulung atau apalagi sampai dipegangin, ya gitu ya. Rambut juga sama, dia biarkan ke bawah. Karena ada hadis larangan seperti itu, wala akfitu, dan saya tidak melipat, menggulung ini ya, jadi begini ketika sholat. Ya kadang-kadang kita buru-buru, kemudian kita habis wudhu langsung kita begini kita sholat. Ini jangan dibiarkan ke bawah. Ya, nah, ini namanya kafut tsaub wasya'ar. Kemudian tidak langsung mengikuti imam ketika baru datang, bahkan menunggu imam menyelesaikan gerakannya. Ngelihat imam sujud, nanti ajalah pas imam berdiri baru saya masuk ke dalam sholat. Nah ini nggak tepat. Yang tepat adalah kita ikut bersama imam. Imam dalam keadaan ruku, kita ruku. Imam dalam keadaan sujud, kita sujud. Tetapi diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kita misalnya sujud atau langsung kita ruku kalau ketika imamnya ruku. Ya, jangan sampai kita nunggu imam menyelesaikan rakaatnya baru pas bangun kita baru masuk, jangan. Gitu. Ya. Karena seperti itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika kita melihat imam dalam satu keadaan, kita ikuti. Cuma tentunya karena untuk masuk ke dalam ibadah sholat harus takbiratul ihram dulu, langsung kita takbiratul ihram, baru kemudian kita mengikuti keadaan imam. Yang ke-11, tidak mengikuti imam. Nah ini, tidak mengikuti imam ini ada beberapa keadaan. Yang pertama mendahului, ini jelas haram. Ya, imam belum ruku dia sudah ruku duluan. Imam belum bangun dari sujud dia sudah bangun dari sujud duluan. Nah ini jelas. Dalam hadis, ama yakhsha, tidakkah takut salah seorang di antara kalian ketika imam belum mengangkat kepalanya dari sujud, dia sudah ngangkat duluan, Allah rubah kepalanya seperti kepala keledai atau bentuknya seperti bentuk keledai. Ya. Ini ancaman. Termasuk juga kekeliruan muwafaqah bersamaan. Bersamaan itu maksudnya apa? Ngelihat imamnya dalam satu keadaan atau akan berpindah keadaan, dia segera mengikuti bersamaan. Sehingga ruku bersamaan ruku, sujud bersamaan dengan sujud, tidak. Nah, seperti ini keliru. Harusnya biarkan imam duluan, setelah imam selesai takbir baru kita ikuti. Ya. Kata Nabi SAW, innamal ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Ketika imam takbir, maka segeralah takbir. Ya, jadi ikuti, tidak bersamaan, tidak juga terlalu lama, ya, tidak juga sampai mendahului apalagi itu, ya. Jadi tidak bersamaan, juga tidak berlama-lama. Maksudnya nunggu lama, bukan lama. Maksudnya dia nggak segera mengikuti. Imam sudah bangun dari sujud, dia masih lama sujud. Nah ini contohnya. Namanya dalam bahasa Arab disebut takhalluf, nunda, ya. Maka bagi makmum setelah imam selesai mengucapkan Allahu Akbar, maka hendaknya dia segera mengikuti, ya.
Juga bagi imam hendaknya tidak terlalu panjang dalam mengucapkan takbir. Allahu Akbar, kepanjangan. Jadinya imam makmum lama ngikuti, gitu ya. Ya, biasa saja Allahu Akbar, nah, baru dia ngikuti. Untuk segera mengikuti, gitu ya. Kemudian kekeliruan lainnya adalah mendatangi masjid dengan tergesa-gesa, ya, apalagi sambil berlari, buru-buru jalan cepat. Nah, ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, wala tusri'u, dan jangan buru-buru. Ya, alaikum bisakinati wal waqar, datanglah dengan tenang, ya, gitu, jangan buru-buru. Kemudian yang ke-13, mendatangi masjid sehabis makan bawang merah, bawang putih, atau makanan yang memiliki bau tidak sedap. Ya, habis makan yang baunya nggak sedap, kita langsung datang ke masjid sehingga kanan kiri misalnya kebauan, bahkan malaikat saja terganggu kalau keadaan kita seperti ini. Bahkan Nabi SAW menyuruh mereka yang sehabis makan bawang merah, bawang putih, jangan langsung dulu ke masjid sampai dia hilangkan baunya itu, karena malaikat dan manusia juga terganggu karenanya. Ya, maka dia gosok gigi dulu, ya, pokoknya supaya hilang baunya. Gitu. Dari sini juga kita hendaknya ya bersiwak, juga mewangikan mulut kita, gitu ya. Kemudian yang ke-14, melakukan sholat sunnah ketika iqamat sudah dikumandangkan. Maksudnya apa? Iqamat sudah dikumandangkan, dia masih sholat sunnah, harusnya diputuskan. Kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila sholat sudah diiqamatkan, nggak ada lagi sholat kecuali sholat fardu. Lalu bagaimana ketika kita masih sholat? Jawabnya kata ulama, kalau masih 1 rakaat kita putuskan dan kita langsung bergabung bersama jamaah. Jangan kita selesaikan dulu sampai sempurna, padahal pelaksanaan sholat berjamaah sudah dimulai. Apalagi sampai sudah mulai masuk Al-Fatihah, dia masih sholat, nah itu nggak boleh, diputuskan saja. Kecuali kalau ringan, cuma tinggal ya sebentar lagi selesai, maka selesaikan. Misalnya cuma tinggal ya 1 rakaat saja dan cepat selesainya, maka selesaikan, nggak apa-apa. Cuma kalau masih lama, masih kurang 1 rakaat lebih, ya lama, kalau kita selesaikan bergabung dengan jamaahnya, ya sudah, kita putuskan saja langsung bergabung. Kalau cuma tinggal ya tasyahud saja, teruskan, gitu. Ini kekeliruan yang ke-14. Kemudian memanjangkan takbir hingga kata terakhirnya Allah, misalnya akbar, salah, karena akan merubah arti. Akbarnya pendek, Allahu Akbar. Nah, itu yang benar, jangan sampai akbar, salah, ya, ini merubah arti, gitu ya. Kemudian ke-16, makmum mengeraskan takbiratul ihram dan takbir intiqalnya seperti halnya imam. Ya, ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, makmum pada rame-rame Allahu Akbar, ya, rame-rame pada mengeraskan. Jangan, cukup imam saja, gitu ya. Ya, kecuali jika dibutuhkan, misalnya takbir imam tidak terdengar oleh bagian belakang, maka ada yang mengikuti, maksudnya membaca dengan keras, tapi ini jangan banyak-banyak, cukup perwakilan saja, seorang misalnya. Ini karena dibutuhkan. Jangan sampai setiap kali imam bertakbir, takbir intikal, Allahu Akbar, ikutan Allahu Akbar, rame-rame pada baca. Nggak usah, cukup imam saja, gitu. Nah, ini kekeliruan lainnya. Kekeliruan lainnya adalah sampai meludah ke arah kiblat atau ke kanannya. Karena ketika seorang sholat sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai membuang ludah, ya, atau ya ludah misalnya ke depan atau ke kanan, ya. Nah, ini apa namanya? Jangan, ya. Kemudian yang ke-18, melakukan sholat di pemakaman. Di area pemakaman dia sholat di situ, ya. Sekitarnya pemakaman dia sholat, ada bangunan kecil dipakai buat sholat di situ misalnya, ini nggak tepat, karena dalam Islam kubur dengan masjid itu hendaknya dijauhkan.
Ya, bahkan Nabi SAW menjadikan semua bagian dari bumi ini sebagai masjid kecuali dua. Al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Semua bagian bumi adalah masjid kecuali pemakaman dan kamar mandi. Maka kurang tepat masjid-masjid, musola-musola yang dibangun di area pemakaman. Itu nggak tepat. Karena menjadi wasilah yang nanti orang bisa saja ngalap berkah, kemudian ke kuburan ya maksudnya, atau bersikap nanti menjurus ke arah kesyirikan di kubur ya. Jadi area pemakaman bukan tempat sholat gitu ya. Kemudian banyak bergerak ketika sholat meskipun tidak berturut-turut ya. Karena yang namanya khusyuk itu diamnya anggota badan, di samping hati kita juga fokus memperhatikan. Kalau banyak bergerak ini menafikan kekhusyuan. Lalu apa hukum bergerak dalam sholat? Bergerak dalam sholat ada 5 hukum. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram, kelima mubah. Wajib yang kalau kita tidak bergerak maka sholat kita batal. Misalnya ya ketika sholat ya kita sudah mencari arah kiblat, kemudian berusaha, akhirnya ternyata kita sholat dan ternyata keliru arah kita. Lalu ada orang yang mengingatkan bahwa kiblat di sebelah kanan kita. Maka dalam keadaan seperti ini kita harus bergerak dan berarah kepada kiblat yang ada di sebelah kanan misalnya. Jangan sampai tetap terus menghadap ke depannya. Ya, ini gerakan yang wajib. Gitu ya. Atau misalnya kita mengenakan sesuatu yang bernajis, kita lepas seperti Nabi SAW pernah ketika sholat memakai sandal, kemudian di salah satu sandal beliau ada kotoran. Maka malaikat Jibril datang memberitahukan bahwa di sandal, salah satu sandal beliau ada kotoran. Ketika itu Nabi SAW melepaskan sandalnya, dan para sahabat ketika melihat Nabi SAW melepaskan sandal dalam sholat, akhirnya mereka semua melepaskan sandal. Selesai sholat, maka Nabi SAW memberitahukan, bertanya dulu kepada mereka, kenapa aku lihat kalian melepaskan sandal kalian? Kata mereka, kami melihat engkau melepaskan sandal dalam sholat, kami pun ikut melepaskan. Maka Nabi SAW menerangkan bahwa tadi sewaktu sholat Jibril datang memberitahukan bahwa di salah satu sandalku ada kotoran, sehingga aku lepas. Nah, ini gerakan yang wajib. Gerakan yang sunnah, gerakan yang ketika kita melakukannya kita mendapatkan keutamaan. Misalnya dalam barisan ada salah satu jamaah yang keluar dari barisan karena hadas misalnya, maka dianjurkan merapatkan, baik dengan yang di belakang maju, ini lebih utama, atau bergeser untuk merapatkan barisan. Ini gerakan yang sunnah namanya. Kemudian ada gerakan yang makruh, gerakan yang dilakukan tanpa ada keperluan dan ringan atau sedikit. Lagi sholat ya mainin baju, megangin baju, lagi sholat ngeliatin jam ya, lagi sholat ya dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, makruh. Dan bisa jadi haram kalau sering, apalagi sampai berturut-turut dalam setiap rakaat jadi haram ya. Dan bisa menjadikan batal kalau keadaannya seperti orang lagi nggak sholat, kayak di luar sholat banyak sekali gerakan. Nah ini gerakan yang haram. Dan bisa berubah menjadi mubah kalau kita bergerak karena ada keperluan. Seperti ketika sholat, bahkan dalam sholat kata Nabi SAW, uqtulul aswadaini fi sholat, bunuhlah 2 binatang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Ketika sholat kita di tengah hutan ada kalajengking, boleh kita membunuhnya dan itu nggak batal ya, meskipun melakukan banyak gerakan. Ketika sholat kita bawa anak kita nangis supaya diam, kita gendong, nggak batal, boleh. Dan bisa berubah menjadi wajib ketika terdengar suatu, misalnya kita bawa handphone, kita nggak silent kan, kemudian terdengar suara ya keras, apalagi sampai suara musik, kita jangan sampai biarkan, kita wajib bergerak dan mematikan. Jangan sampai dibiarin sampai selesai. Nah ini nggak boleh, karena akan mengganggu jamaah. Ini masuk ke dalam gerakan yang wajib.
Kemudian sedikit lagi, sholatnya sebagian orang yang sakit dalam keadaan duduk padahal mampu berdiri. Kalau mampu berdiri tetap berdiri asalnya. Kalau nggak bisa baru duduk, kalau nggak bisa baru berbaring. Kecuali dalam sholat sunnah. Kemudian tidak mau berhias kepada Allah ketika hendak sholat, pakai baju yang kurang layak. Ya, giliran ketika kerja menghadap tokoh pemerintah, dia rapih tapi menghadap Allah nggak rapih. Pakai baju kaos oblong yang mungkin udah kurang rapih lah gitu ya, atau kayak baru bangun tidur dipakai sehingga lecek bajunya, atau pokoknya kurang layak dilihat. Nah, ini kurang bagus. Hendaknya kita berhias kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih berhak kita berhias daripada manusia. Kemudian menentukan tempat sholat, menentukan tempat khusus untuk sholat, kita di situ terus, nggak pindah-pindah. Ini udah tempat saya, jangan ada yang nempatin. Nah, ini nggak boleh. Silahkan siapa saja sholat di situ. Ya, kecuali bagi imam, memang ada tempatnya, mihrabnya, gitu ya. Kemudian 24 sholat memakai baju yang bergambar makhluk bernyawa. Misalnya ada lagi pas pilkada atau pas pilpres, di belakangnya ada foto calon presidennya, ini nggak boleh. Ya, karena akan mengganggu orang yang sholat yang lain. Atau ada lukisan, entah lukisan macam-macam ya, kaos Bali kadang-kadang ada lukisannya dipakai, ini nggak boleh, karena akan mengganggu orang yang sholat. Ya. Kemudian mengucapkan ucapan Rabbighfirli sebelum amin. Sebagian orang di kampung kadang-kadang ya, pas imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pada baca Rabbighfirli amin. Nah, ini salah. Nggak ada, Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Kemudian membaca alaihi wassalam setelah suhufi Ibrahim wa Musa, pada rame-rame baca alaihi wassalam. Nah, ini keliru juga, nggak ada. Ya, Nabi SAW membaca seperti ini. Kemudian yang nomor 27, wanita mendatangi masjid tanpa menutup aurat. Nah, ini nggak boleh. Harus masuk masjid, kalau bisa ditambahkan area, misalnya istilah wajib jilbab. Jangan sampai ada yang ke masjid ya, dia nggak pakai jilbab, baru pakainya di dalam masjid, pas pakai mukena saja. Setelah itu dia lepas lagi, kelihatan auratnya. Ini nggak boleh, karena ya di luar masjid saja memamerkan aurat nggak boleh, apalagi di dalam masjid, gitu ya. Sholat dengan kepala miring, sholat. Nah, ini nggak benar juga, ya. Kepala kita lurus dan menghadap ke tempat sujud. Yang ke-29, sholat dengan aurat terbuka. Ada yang pakai baju pendek sehingga ketika ruku kelihatan bagian belakangnya. Nah, ini keliru juga, panjangin bajunya. Ya, kalau aurat kan dari pusar laki-laki sampai lutut. Kalau pendek kelihatan di bawahnya pusar itu, ya. Nah, itu jadi harus tertutup. Kemudian ketika sujud sahwi, yang rajih bacaan subhana rabbiyal a'la, dan subhana man la yanam wa la yaswi, ini tidak ada asalnya ya, kata ulama. Dan tentang tambahan sayyidina juga banyak dijelaskan oleh para ulama, nggak ada tambahannya. Kemudian ini sholat mengenakan pakaian celana sampai menjulur ke bawah melewati mata kaki, ya. Kemudian mengganggu orang yang sedang sholat dengan bacaannya, maksudnya saling keras-kerasan. Misalnya sholat sunnah sama sholat sunnah dikeraskan bacaannya, ya. Misalnya dalam sholat tarawih kan boleh dijaharkan, ada 2 jamaah dikeras sehingga terganggu. Kalau mengeraskan bacaan dalam sholat saja tidak diperkenankan oleh Nabi SAW ketika ada yang sedang sholat, apalagi yang bukan bacaan Al-Quran, bukan bacaan sholat. Seperti yang terjadi antara azan dan iqamat, sebagian orang ada yang mengeraskan sholawat, atau bukan sholawat sebenarnya itu ya, puji-pujian ketika antara azan dan iqamat, karena waktu tersebut adalah waktu orang untuk sholat sunnah, waktu untuk orang berdoa, nggak boleh kita ganggu. Terkadang kita marahin anak-anak keras teriak-teriak, kita istilahnya sendiri teriak-teriak, orang lagi pada sholat. Nah, ini keliru, ya, karena antara azan dan iqamat itu waktu kita untuk sholat dan waktu kita untuk berdoa, bukan untuk istilahnya puji-pujian, karena ada yang sedang sholat, ya.
Nah, itulah beberapa kekeliruan yang sering terjadi dalam sholat. Mudah-mudahan maksud di sini adalah supaya kita lebih bagus lagi sholatnya, dan hal-hal tadi memang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini pembahasan tentang sholat, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh iya. Betul. Terus setelah tapi itu dia setelah diucapkan subhanallah. Baik. Ketika imam lupa, maka makmum mengingatkannya dengan ucapan subhanallah. Kalau perempuan dengan nepuk telapak tangannya. Iya gitu ya. Di ini aja gini. Gitu. Nggak perlu begini, bukan, tapi gitu. Jadi bagian punggungnya gitu, bukan begini, bukan. Gitu ya. Terlalu keras itu. Nah, itu kemudian bagi imam, ya kalau nggak bertambah gerakan, ya karena sudah diingatkan nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sampai terjadi ada gerakan tambahan, ya, atau ada yang terlupakan seperti nggak tasyahud awal, dia langsung berdiri. Kalau sudah sempurna udah biarin aja, teruskan sampai. Cuma kalau belum sempurna, maka dia kembali lagi ke bawah. Kalau sudah sempurna, teruskan. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Kenapa? Jadi 2 kali. Dan ketika terjadi tambahan gerakan, inilah yang kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau sudah nggak ada gerakan, nggak usah, nggak apa-apa. Ketika sudah diingatkan, dia langsung tidak melanjutkan, maka tidak menambahkan, maka cukup gitu. Itu mungkin, wallahu alam. Ada lagi mungkin? Ya. Yang ini dulu, Pak. Ini sebentar. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sholat ada yang nempel kakinya ke kaki kita. Tapi waktu rakaat yang tengah-tengah tuh ada gerak-gerak gitu, jadi geli. Itu gimana? Oh gitu. Iya, betul. Iya. Sering banyak gitu. Betul. Asalnya kita disuruh oleh Nabi SAW meluruskan dan merapatkan. Itu karena kita belum membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa, itu biasa saja. Gitu. Karena belum terbiasa aja, sehingga kayak sentuhan itu kayaknya gimana? Oh gitu. Oh gitu. Nah, soalnya Nabi SAW suruh kita meluruskan dan merapatkan. Kan para imam sering mengingatkan, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas shaf min tamamis shalah. Kadang kita pahami isinya, prakteknya kurang. Lurus dan rapatkan, ya. Kita paham maksudnya lurus. Rapat jelas. Dan lurus iya, tapi jangan nginjek kaki. Nah, itu salah gitu. Betul sekali. Ya, silakan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan orang yang punya ilmu terus beribadah dengan orang yang tidak punya ilmu terus beribadah, dan apa juga maksud dari ucapan Nabi bahwa di dunia orang yang berilmu itu lebih takut setan daripada ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perbedaan antara orang yang ahli ibadah di atas ilmu dengan ahli ibadah yang tidak di atas ilmu. Orang yang ahli ibadah di atas ilmu, dia tahu fikihnya. Mana yang wajib sehingga dia kerjakan, mana yang sunnah dia diberikan pilihan, mana yang membatalkan dia bisa menjauhi, mana yang mengurangi kesempurnaan dia bisa menjaga sholatnya. Tapi orang yang enggak di atas ilmu, dia sholatnya ngasal. Terkadang dia melakukan hal yang membatalkan tanpa sadar. Ya, terkadang melakukan kesalahan yang dilakukan tanpa dia ketahui, sehingga bisa merusak sholatnya menjadi nggak sempurna,
dan banyak kekurangannya. Nah, itu orang yang nggak berilmu, dia nggak ngerti fikih, disangka ini wajib padahal termasuk sunnah. Dia katakan misalnya pokoknya kunut itu wajib kayak gitu, ditinggalkan harus sujud sahwi atau ditinggalkan batal sholatnya. Nah, ini berarti nggak ngerti fikih gitu. Nah, kalau yang ngerti fikih, kalau yang berpendapat ada kunut itu nggak termasuk wajib, termasuk sunnah saja. Kalau yang berpendapat ada kunut subuh misalnya gitu ya, kalau dia ngerti fikih, oh itu nggak apa-apa ditinggalkan, termasuk sunnah gitu ya. Tapi kalau yang nggak ngerti fikih ditinggalkan, dia nggak mau sholat dengan orang yang nggak kunut, dia nggak nganggap harus sujud sahwi kalau nggak kunut. Nah, ini karena awam, istilahnya nggak ngerti fikih seperti ini imbasnya. Nah, itu bedanya antara yang ngerti fikih dengan orang yang tidak mengerti. Kemudian pernyataan itu bukan hadis ya, terkait dengan setan lebih suka kepada ahli ibadah yang jahil daripada itu hanya pernyataan saja. Ya memang kalau orang yang yang jahil atau tidak mengerti itu ya paling mudah dipermainkan oleh setan. Kadang dibikin was-was ketika mau sholat berulang kali, Allahu Akbar, udah masuk kayaknya nggak srek, ini batalin lagi Allahu Akbar sampai berkali-kali. Nah, itu contoh bagaimana setan mewaswaskan. Tapi orang yang berilmu tahu ini nggak boleh, ini bisikan dari setan, maka dia nggak akan ulangi lagi. Cukup Allahu Akbar, dia yakin bahwa itu sudah masuk ke dalam sholat dan sudah dianggap sah, nggak perlu dia ngulangi lagi, batalin lagi, ulangi lagi. Namanya was-was. Jadi ada perbedaan kan antara yang mengerti, dia mengerti fikih, dia bisa bedakan ini wajib, ini sunnah, dia bisa menjauhi was-was, dengan orang yang ibadahnya nggak tahu ilmu, maka dia ngasal gitu. Gitu. Jadi seperti itu, wallahu alam. Baik, saya kira sampai di sini yang bisa kita pelajari, wallahu alam, karena waktu sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk menjadikan kita seperti sholat, ini sholat tahan kepada dari dua jemaah. Orang besar tahan itu Ustaz untuk ya baik, terima kasih. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.